Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan 4 hal penting dalam menganalisis perencanaan produksi massal. 4 hal penting dalam menganalisis perencanaan produksi massal. Menganalisis perencanaan produksi massal. Salah satu indikator kesuksesan produksi adalah bergantung pada kemampuan dalam menciptakan produk yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Tentu saja dengan biaya yang serendah-rendah. Sehingga menganalisis perencanaan produksi massal bukan hanya tugas bagian manufaktur saja, melainkan berbagai fungsi yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Metode untuk mengembangkan produk berdasar pada permintaan dan spesifikasi produk oleh customer merupakan metode yang baik sebab berbasis pada keinginan. 1. Pengertian perencanaan produksi massal. Produksi sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menambah nilai guna serta menciptakan benda yang baru sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih serta bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen. Sedangkan produksi massal dapat diartikan sebagai metode produksi barang dalam jumlah yang besar tetapi dengan biaya yang lebih rendah untuk setiap unitnya. Meski harganya lebih murah tetapi tidak serta-merta kualitasnya buruk. Bahkan produksi massal sudah distandarisasi interchangeable parts yang mana alat ini digunakan untuk proses produksi jenis barang yang sama. Menganalisis perencanaan produksi massal mencakup berbagai langkah kerja serta perbaikan langkah itu. Lantas, rencana ini dilakukan melalui tahap implementasi dan pengendalian. Kegiatan ini mempunyai perhatian berupa melihat berbagai kemajuan untuk mencapai target yang telah direncanakan. Perusahaan juga perlu mempunyai strategi cadangan jika produk mengalami kegagalan di pasar, di antaranya ekstensi produk serta adanya perubahan dalam distribusi, promosi, serta harga. Menganalisis perencanaan produksi secara massal timbul ketika pada masa revolusi industri yakni setelah mesin diketemukan. Maka dari itu, sampai kini produksi massal biasanya memakai alat lainnya, mesin. Dengan begitu, maka proses produksi bisa semakin cepat. 2. Langkah-langkah dalam menetapkan skala produksi. Untuk menganalisis perencanaan produksi massal, maka perlu diketahui adanya langkah-langkah menetapkan skala proses produksi. Berikut adalah tahapan-tahapannya. 1. Menentukan jenis produksi yang akan diproduksi. 2. Kapan kegiatan produksi akan segera dimulai. 3. Berapa jumlah produk yang diproduksi. 4. Berapa jumlah dana yang dibutuhkan. 5. Berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. 6. Peralatan apa yang dibutuhkan. 7. Berapa tingkat persediaan bahan baku yang dibutuhkan. 3. Proses perencanaan produksi. 1. Routing merupakan penetapan dan penentuan urutan proses produksi yang berasal dari bahan mentah hingga menjadi produk jadi. Pada urutan ini harus termasuk juga proses mengurus alat yang digunakan. Routing ini juga dapat diartikan sebagai penyusunan jalur kerja, di mana bentuknya bisa berupa urutan pengerjaan produk. Routing sendiri mencakup beberapa informasi yang penting seperti suplai bahan, kuantitas mesin, staf dan karyawan, kualitas produk, dan lain sebagainya. Melalui routing, Anda dapat mengetahui tentang kebutuhan apa yang mesti dipenuhi supaya pengerjaan produk serta perusahaan bisa berjalan dengan baik. 2. Scheduling, yakni penetapan serta penentuan jadwal kegiatan operasi dalam suatu proses produksi di mana disinergikan sebagian kesatuan yang utuh. Dari proses ini akan dapat diketahui penggunaan waktu ketika pemrosesan produksi yang sesuai dengan urutannya. Scheduling ini dikerjakan berdasarkan pada hasil routing. Jika terdapat pengerjaan yang mesti dilakukan secara simultan sehingga perlu dibuat skala prioritas. Perlu ditentukan pengerjaan mana yang mesti didahulukan supaya tidak terjadi bottleneck. 3. Dispatching merupakan proses penentuan perintah dalam melaksanakan operasi yang telah direncanakan ketika proses routing serta scheduling. Tanggung jawab proses ini meliputi bagian proses kerja, infrastruktur penunjang, penjelasan tanggung jawab, peraturan, dan lain-lain. Terdapat juga tambahan pengingat dengan melampirkan memo atau catatan, atau bisa juga dengan menambahkan pilot project agar perencanaan kerja bisa diimplementasikan dengan lebih yakin. Proses ini juga menambahkan salah satu fungsi yakni kontrol pada pelaksanaan kerja. Kontrol bukan berarti mengatur, akan tetapi lebih kepada pengawasan saja saat terjadi hal yang di luar rencana.
maka pengawas dapat mengambil sikap tegas agar proses produksi bisa kembali sesuai pakem yang dibuat pada bagian perencanaan. 4. Follow up yang penetapan ragam kegiatan supaya tidak ada penundaan serta mendorong terkoordinasinya semua perencanaan operasi dalam proses produksi. 4. Faktor perencanaan proses produksi. Faktor perencanaan produksi sendiri merupakan perencanaan menangani produk apa serta jumlah masing-masing yang diproduksikan di periode mendatang. Faktor-faktor ini meliputi 1. Manfaat produk untuk konsumen, 2. Permintaan pasar pada produk tersebut, 3. Fasilitas operasi dari proses produksi, 4. Potensi ke bisnis dalam melakukan usaha untuk mendapat keuntungan, 5. Kemampuan melakukan distribusi, 6. Kekuatan pesaing yakni perusahaan lain, 7. Pengembang produk di masa mendatang. 5. Masalah yang mungkin muncul dalam menganalisis perencanaan produksi massal. Kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dengan menggunakan perencanaan produksi tentu diharapkan sesuai dengan draft yang sudah ada pada rencana final. Akan tetapi, ada kegiatan yang sulit diperkirakan pelaksanaannya. Kegiatan ini yakni interaksi serta keterhubungan antara divisi-divisi yang berbeda. Sebagai contoh, pembahasan mengenai kebutuhan bahan serta peralatan, peningkatan kapasitas karyawan, SDM, dan lain-lain. Interaksi antara divisi akan membuat kerumitan hubungan bisa diekskalasi. Namun, masalah harus dipandang sebagai tantangan, yang berarti masalah adalah tantangan agar kegiatan produksi bisa sempurna. Manfaat dari hal ini adalah bisa melancarkan arus produksi serta mendongkrak performa. Beberapa masalah yang bisa menghambat dalam menganalisis perencanaan produksi massal meliputi 1. Pemesanan bahan produksi. Untuk memesan material produksi, maka harus ada bagian atau biaya transportasi pengiriman, sehingga memunculkan masalah karena berbagai faktor yang tidak dapat diprediksi seperti kelangkaan barang, cuaca buruk, dan sebagainya. 2. Pengadaan peralatan. Untuk mengadakan peralatan, maka harus terdapat penilaian khusus secara tepat serta sesuai dengan kebutuhan produksi, sehingga harus ada beberapa peralatan sebelum ditemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan. 3. Bottleneck merupakan kemacetan karena proses produksi yang selalu tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Masalah yang utama dikarenakan bottleneck terjadi untuk 2 maupun lebih kegiatan produksi yang penting. Ini adalah masalah dalam menganalisis perencanaan produksi yang cukup fatal. 4. Rekrutmen karyawan. Jabatan dan posisi yang terspesialisasi membutuhkan peningkatan kualitas sehingga produksi menghasilkan produk yang lebih optimal. Padahal karyawan adalah peran yang sangat penting ketika melakukan kegiatan operasional. Sehingga harus ada posisi alternatif yang bisa menghandle pekerjaan itu selama dilakukan pelatihan untuk karyawan. Dalam rekrutmen karyawan baru juga harus ada proses belajar untuk bisa menyesuaikan diri dengan ritme pekerjaan. Sehingga harus ada ruang toleransi serta batasan waktu yang jelas supaya proses ini bisa berjalan dengan baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.